Halo guys, kembali lagi di channel Zippo Number One, channel yang tidak jelas ya, channel yang update-nya 1 abad sekali. Nah ini hari ini mumpung ada waktu luang, saya mau membuat sebuah video yang semoga bisa bermanfaat buat kalian semua, yang moga-moga bisa menjadi amal baik dan pahala buat saya. Masya Allah. Oke, jadi video kali ini saya mau menjelaskan tentang autentikasi untuk Laravel API, gitu ya. Laravel API ya, bukan Laravel web yang biasa, tapi Laravel API. Oke, jadi sebelum masuk ke video, mungkin saya jelaskan dulu. Setahu saya sih ada 3 metode, gitu ya, autentikasi Laravel API. Yang pertama adalah menggunakan token, gitu ya. Menggunakan token, bukan token listrik atau token pulsa ya. Kalau itu kalian bisa beli sendiri, tapi ini token API Laravel. Kemudian yang kedua menggunakan session based authentication. Nah ini sebenarnya mirip dengan autentikasi Laravel web, cuma ada juga di Laravel API, yaitu autentikasi session based. Kemudian yang ketiga, autentikasi yang paling populer yaitu menggunakan JWT atau JSON Web Token. Nah, untuk video kali ini saya khusus akan membahas cara yang pertama, yaitu menggunakan token pulsa, token listrik, token Laravel gitu ya. Untuk session based authentication ataupun JWT mungkin akan saya buat videonya berikutnya gitu ya, mungkin besok atau minggu depan kalau saya ada waktu luang. Semoga ya, moga-moga. Oke. Mungkin itu penjelasannya. Kita langsung saja masuk ke Visual Studio Code-nya ya. Ini sudah saya buka Visual Studio Code-nya. Kita buka terminal. Kita mulai saja dengan membuat project Laravel-nya. Kita ketikkan Composer create project ya, kalau tidak salah Laravel kita buat out method gini saja, enter. Nah ini kita mungkin karena koneksi internet saya agak lemot, jadi mungkin kita tunggu 1 abad lah ya. Nah ini sudah mulai install. Sembari kita install, kita buka SAM-nya gitu ya. Kita buka SAM, kita pastikan service dari Apache dan juga MySQL-nya nyala gitu ya. Oke, kalau sudah kita minimize aja. Ini kebetulan sudah nyala ya. Ini sudah nyala karena sebelumnya saya sebenarnya sudah recording video ini, cuma karena videonya tidak tersimpan jadi saya ngulang lagi. Nah, kita minimize saja. Nah ini sedang install Mockery apa gitu ya. Kita tunggu ya, mungkin setengah abad lagi lah. Kita tunggu. Nah ini sudah terbuat project Laravelnya. Kita buka project Laravelnya, open folder, kita klik out method, select folder. Nah nanti akan terbuka. Yang pertama kita lakukan adalah kita konfigurasi file env nya, kita konfigurasi database nya ya. Untuk DB connection kita akan menggunakan MySQL, dan DB database nya atau nama database nya kita akan menggunakan test saja gitu ya. Kita menggunakan test. Nah kalau sudah, kita selanjutnya adalah kita membuat user dummy gitu ya. Kita membuat user dummy yang akan kita gunakan untuk testing nanti. Kita akan membuat user dummy dengan membuat seeder baru. Kita buat seeder dengan PHP artisan make seeder user seeder. Oke, sudah dibuat user seedernya. Di sini kita bisa buat user dummy-nya.
dengan cara user create gitu ya. Kita ketik emailnya, misal emailnya adalah torik@gmail.com ya. Terus name Torik Haji misalnya. Password 2 bulan. Nah, ini contoh saja. 2 bulan ini kita backup ya, kita encrypt menggunakan metode namanya backup. Nah, oke. 2 bulan. Oke. Ini ada error ya. Error karena kita belum import ininya, namespace-nya. Oke. Ini sudah jalan. User seedernya itu sudah kita buat. Selanjutnya adalah kita panggil user seeder yang sudah kita buat ke database seeder. Caranya kita buka database seeder. Nah, ini sebenarnya sudah ada ya, sudah dibuatkan kode untuk membuat user dummy, cuma kita hapus saja enggak apa-apa. Terus kita call di sini, call user seeder yang sudah kita buat, yaitu user seeder class. Oke. Nah, ini sudah. Jika sudah, kita bisa lakukan migrasi database supaya struktur database yang kita buat dan juga user dummy yang kita buat bisa masuk ke dalam database. Caranya adalah ketikkan php artisan migrate fresh seed. Oke, kita enter saja. Nah, ini sudah. Kita coba cek di database. Kita refresh saja. Kita klik tes ya. Kita refresh. Dari database-nya kan namanya tes. Nah, kemudian ada tabel users. Kita lihat apakah sudah masuk ya si Torik ini. Torik Haji, emailnya torik@gmail.com, passwordnya adalah ini. Ini adalah password yang sudah di encrypt ya, dienkripsi dari 2 bulan ini. Oke, berarti sudah selesai persiapannya. Selanjutnya adalah kita install Laravel Sanctum. Nah, kita cari saja. Nah, ini di dokumentasinya ya, Laravel Sanctum. Ada di sini ada instalasi, komen instalasinya, yaitu menggunakan php artisan install API. Kita copy saja, kemudian kita pastekan di sini. Nah, ini download lagi ya, sehingga karena internet saya agak lemot ya, mungkin 1 abad lagi lah ya. Kita tunggu saja install dari Sanctumnya. Sanctum ini adalah library yang digunakan untuk mekanisme autentikasi ya, terutama untuk Laravel API. Nah, di sini ada notifikasi, would you like to run all pending database migration. Nah, kita yes saja. Oke. Kemudian ada notifikasi API scaffolding install, please add Laravel Sanctum has API token straight to your model. Nah, kita perlu memasukkan thread ini hash API token ke user model kita. Kita ke user model. Nah, di sini kita tambahkan hash API tokens. Nah, ini sudah. User kita sudah terkonfigurasi gitu ya. Nah, jika sudah, kita bisa mulai membuat controllernya ya. Controller dan juga metode untuk login. Kita buat php artisan make controller out controller. Nah, di sini kita buat login, buat metode untuk login, phone login ya. Return type-nya enggak apa-apa, 0 saja. Kemudian ketika user login, server itu membutuhkan 2 parameter gitu kan. Yang pertama adalah email dan juga password. Nah, parameter ini akan disimpan di sebuah variabel, yaitu variabel request, dengan tipenya adalah request ya, HTTP request.
Oke. Kemudian untuk melakukan login kita bisa menggunakan metode out attempt ya. Out attempt, kemudian kita masukkan emailnya kita ambil dari request ya, yang request email yang dikirimkan oleh user, dan juga password adalah password yang dikirimkan oleh user. Password. Nah, attempt ini maksudnya, ini ada error, kita import dulu ya ke paket, terus out. Nah, attempt ini maksudnya adalah melakukan percobaan login menggunakan email dan password yang sudah dikirim oleh user. Kemudian attempt ini akan mengecek database apakah ada email dan juga password yang cocok, yang sesuai gitu ya. Jika sudah cocok maka bisa dilakukan login. Nah, untuk mendapatkan, kalau semuanya email dan password yang dikirimkan oleh user cocok, maka out ini akan melakukan login. Nah, untuk mendapatkan data user yang sudah login, kita bisa menggunakan metode out user. Nah, ini ada nanti informasi user yang sudah login akan tersimpan di variabel $user ya. Nah, selanjutnya user ini memang sudah login, tetapi karena kita menggunakan mekanisme token ya, menggunakan mekanisme token untuk login, kita perlu membuat tokennya. Nah, caranya adalah kita buat dengan metode user create token, dan kita create token, O-nya kecil ya, kita beri nama tokennya, misalkan saja token login ya. Oke, kemudian plain text token. Oke, nah, kita return $token. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana jika seumpamanya email dan password yang dikirimkan oleh user tidak cocok dengan apa yang ada di database? Maka kita akan return login failed ya. Jadi jika out attempt ini bernilai true, maksudnya adalah email dan password ada yang cocok, maka lanjutkan dengan membuat token. Tetapi kalau out attempt ini bernilai false, ya mungkin saja email yang dikirimkan oleh user keliru atau passwordnya keliru, maka return login failed. Nah, kita sudah membuat metode loginnya. Selanjutnya kita buat routingnya. Nah, karena kita akan membuat API, kita akan menaruh routingnya di api.php, bukan di web.php ya, api.php. Ini kita komen saja, tidak apa-apa sementara. Kemudian kita ketik route, metodenya adalah post. Oke, route-nya ada login, kemudian controllernya adalah out controller, dan metodenya adalah login. Oke, sampai sini jelas ya. Kalau tidak jelas ya mungkin teman-teman bisa nyalakan lampunya ya, biar jelas gitu ya, biar terang dan jelas ya, atau komen saja di bawah ya, di kolom komentar. Oke, ini sudah jadi controllernya, metode loginnya, dan juga routingnya. Selanjutnya adalah kita coba testing ya. Kita coba testing di Postman ya. Postman ini adalah aplikasi yang bekerja di kantor pos ya. Kita coba. Nah, ini sudah saya buatkan tadi, ini close aja. Ini sebenarnya saya sudah recording tadi, cuma karena
video screen capture-nya tidak berfungsi, saya akhirnya ngulang lagi. Nah, kita coba saja tambah baru ya, metodenya adalah post, kemudian ini http://127.001 portnya 8000 jangan lupa ya, karena kita membuat routing API ya, kita tambahkan URL API / baru login ya, di sini kan login. Oke, kemudian kita tambahkan parameter atau request dari di menu body form data ya. Emailnya misalnya saja kita tulis saja ngarang dulu A, passwordnya misal B. Oke ya, kita coba send. Sini error, ya saya lupa ya, ternyata kita belum running Laravel projectnya. Kita run dulu PHP Artisan Serve. Nah, ini loading ya, agak lama ya loadingnya ternyata. Apa sudah jalan atau belum? Nah, ini harusnya sudah jalan ya. Nah, ini sudah jalan. Kita coba lagi panggil API login, kita send. Nah, sini nah, login failed ya. Login failed kenapa? Karena email A dan password B ini tidak ada di database ya. Database adanya kan emailnya Torik ya, dan passwordnya 2 bulan. Nah, kita coba ganti menggunakan user dummy yang sudah kita buat, torik@gmail.com, passwordnya 2 bulan. Ini copy. Oke, kita send. Coba. Nah, sekarang kita mendapatkan sebuah kode acak ya. Kode acak inilah yang dinamakan token. Nah, ini adalah tokennya, token untuk Torik, user torik@gmail.com dan passwordnya 2 bulan. Kalau kita cek di database ya, kita bisa lihat, kita refresh dulu ini. Ya, ini agak lama ya, saya tidak tahu kenapa. Nah, kita refresh dulu, kemudian kita ke tabel personal access token ya. Nah, nanti akan muncul di sini tokenable type-nya user ya, modelnya user, tokenable ID-nya 1, maksudnya adalah ID untuk ID user 1, kemudian name-nya login. Nah, ini tadi kan kita buat di sini name-nya login ya. Oke. Kemudian tokennya. Nah, token yang ada di database dengan yang ada di Postman ini berbeda. Kenapa? Karena yang ada di database ini sudah di encrypt gitu ya. Nah, sementara yang ini adalah sebenarnya gabungan dari token name, kemudian ability, dan juga token itu sendiri. Makanya hasilnya seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana penggunaan token yang sudah kita buat ini? Nah, caranya adalah untuk mengetesnya kita buat root baru ya. Nah, ini kita hilangkan saja komennya, kita return berhasil get data. Misal kita buat user URL-nya itu /data misal. Nah, kita tambahkan di sini ada middleware out sanctum yang artinya adalah root /data ini diprotect hanya untuk user yang sudah login ya. Kalau usernya belum login ya tolak, tidak boleh masuk. Tapi kalau usernya sudah login, nah return berhasil get data gitu. Nah, caranya bagaimana? Kita buat dulu, tambah dulu ya, kemudian metodenya get http://
//127/0 portnya 8000 /API/data gitu ya. Nah, kalau kita send langsung seperti ini ya, ini akan error karena server tidak mengenali bahwa ada user yang sudah login. Nah, kalau kita lihat previewnya adalah internal server error ya, karena tidak ada penanda bahwa request ini dilakukan oleh user yang sudah login. Nah, bagaimana caranya kita memberitahu server bahwa kita menggunakan data user yang sudah login? Caranya adalah kita kembali ke ini dulu. Nah, kita kopikan ini token yang sudah berhasil dibuat tadi, kita copy, kemudian kita masuk ke authorization, kita pilih bearer token ya, kita ketikkan bearer spasi, nah kita pastekan di sini tokennya. Oke. Nah, dengan menambahkan authorization bearer token ini, kita memberitahu server bahwa saya mau mengambil root data ya dengan token otorisasi ini gitu ya. Nanti ya server secara otomatis mengenali bahwa token ini adalah token yang valid gitu ya, dan token ini berasosiasi dengan user apa ini, Torik ya, Torik Haji. Kita coba send saja, harusnya berhasil get data gitu ya. Nah, ini artinya autentikasi yang kita buat menggunakan mekanisme token PLN ya, berhasil ya. Tuh. Nah, kemudian selain ini mungkin saya mau tunjukkan kalau kita lihat di database ya, ini kan ada kolom expire gitu ya, sebagaimana token umumnya di aplikasi web. Biasanya token itu ada masa berlakunya, mungkin 1 hari, mungkin 1 minggu atau 2 minggu ya, tergantung ininya lah, developernya lah. Nah, ini sebenarnya kita bisa set di Laravel. Caranya adalah kita ke Sanctum ya, config-nya Sanctum, ketik saja Sanctum. Nah, kita cari di sini expiration, nah, kadaluarsa. Nah, di sini ada petunjuknya expiration minutes. Nah, artinya adalah menit expire-nya berapa gitu ya. Kita bisa istikan kalau misal kita mau expire tokennya dalam waktu 1 jam ya, isikan 60 gitu ya. Kalau 1 minggu ya tinggal hitung sendiri lah gitu ya. Nah, ini contoh saja, expiration-nya 600 menit. Nah, kita contoh, kita coba run lagi gitu ya. Nah, ini kita coba login-kan lagi, harusnya nanti tercipta 1 token yang ada nilai expired-nya. Kita send. Nah, ini ya, nomor 2 ini sudah muncul. Kita refresh personal sex tokennya. Nah, ini kan muncul ya, ada 2 token sekarang dengan expires-nya masih 0 ya. Iya, masih 0. Ini kenapa masih 0? Harusnya ada isiannya gitu ya, harusnya ada isiannya. Kita coba kita pakai di sini, kita coba saja send. Oke. Oh, ternyata expirednya ini ya. Nah, pada yang tahu teman-teman kenapa ini masih, padahal expirationnya sudah kita set ya. Ya, harusnya ini ada ya, harusnya ada isiannya di sini, expire at kapan gitu. Ya, ini nanti ya, ini mungkin bisa jadi PR buat teman-teman ya. Bukan saya tidak tahu ya, tapi ini supaya teman-teman mau belajar, mau nyoba gitu ya.
Dan lagi pula ini sudah malam saya buat videonya sekitar jam 11, jadi daripada saya ngutak-atik lagi, mungkin teman-teman bisa nyoba sendiri. Nanti kalau yang ketemu jawabannya bisa komen di bawah gitu ya. Nanti kalau ya ada inilah giveaway nantilah, mungkin ya 1 buah mobil ya, kunci mobil maksudnya, kuncinya saja ya. Ya nanti saya giveaway itulah. Coba yang bisa memecahkan kenapa expiresnya ini 0 ya, coba komen di bawah di kolom komen. Ya paling itu saja ya teman-teman untuk video hari ini. Mungkin nanti di video selanjutnya kita bahas yang session based authentication dan juga JWT gitu ya, supaya pengetahuan teman-teman tentang autentikasi Laravel API ini bisa lengkap gitu. Ya sekian saja videonya, semoga bermanfaat. Ya sampai ketemu di video-video selanjutnya ya. Ya entah kapan sih, karena saya agak-agak sibuk memang ya orangnya ya, banyak jadwal pemotretan. Ya maklum saja karena model gitu ya, model. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.